Kasih karunia dan damai yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas salimanta, sangahon 5 menit manangiho Tuhani, yang terambil dari Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Penantian yang panjang akan kedatangan Tuhan yang kedua kali membuat banyak orang meragukan apakah dia akan benar-benar datang kembali. Keraguan mengenai kedatangannya akhirnya menjadi makin parah dengan keraguan, benarkah dia anak Allah? Benarkah dia Allah yang telah menjadi manusia? Benarkah dia hakim seluruh dunia yang akan menghakimi setiap orang? Tetapi meskipun tidak ada yang tahu kapan waktunya tiba, tetapi inilah suatu kepastian yang harus kita ingat terus, bahwa Kristus pasti akan datang kembali. Meskipun banyak orang meragukan dia, tetapi itu tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa dialah anak Allah yang pernah datang menjadi manusia, naik ke surga, dan akan kembali untuk menghakimi seluruh dunia. Keraguan kita atau ketidakpercayaan kita tidak akan mengubah apa-apa. Faktanya adalah dia akan datang kembali. Bahkan jika tidak ada satu orang pun yang percaya kepadanya, dia tetaplah sebagaimana dia ada. Dia tetaplah akan datang kembali untuk menghakimi seluruh dunia. Kedatangan Yesus yang pertama dilakukan dengan keadaan menyangkal diri, yaitu bukan dilahirkan di istana yang megah, akan tetapi di dalam palungan, di dalam sebuah kandang. Namun saat ia datang untuk kedua kalinya, hal itu akan berlangsung di dalam kemuliaan, bahwa dia akan duduk di atas tahtanya. Di sepanjang sejarah, berbagai tahta kerajaan telah berjaya dan juga telah berjatuhan, telah ditaklukkan dan sudah dihancurkan. Tahta itu sirna setelah beberapa generasi. Itulah kekuasaan duniawi yang cepat berlalu. Namun ada satu tahta yang dinubuatkan dalam perjanjian lama yang akan bertahan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, yaitu tahta Tuhan. Maka ketika merenungkan kekekalan tahta ini, seharusnya kita mengingat kembali kemana kita pada akhirnya menaruh kepercayaan kita. Para pemimpin duniawi akan berjaya namun akan jatuh, sementara tahta Tuhan akan kekal untuk selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang mulia, yang bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Maka kita tentu sadar kemana kita harus bergantung, ke tahta mana kita harus mengadu. Gereja percaya bahwa kedatangan Yesus yang kedua akan mengakhiri sejarah kehidupan ini. Semua akan diubahkan, baik yang hidup maupun yang mati. Maka gereja mengajarkan bahwa tujuan hidup kita bukanlah di dunia ini, melainkan pada kehidupan kekal ketika Kristus datang untuk menjemput kita. Kedatangan Tuhan menjadi pengharapan bagi setiap orang yang percaya, yang hidup di dalam Kristus, bahwa akan ada kehidupan yang kekal. Kedatangan Tuhan yang kedua menggenapi perkataan Yesus ketika dia hendak berpisah dari para muridnya. Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Selamat menantikan dan berharap akan kedatangan Tuhan, Raja yang bertahta kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Sungguh menjadi sebuah pengharapan kami bagi orang percaya
Engkau Allah yang telah datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Dan Engkau Allah yang telah kembali ke tahtamu yang kudus, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Dan kami yakin Engkau akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Engkau telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dan orang-orang yang setia. Kiranya kami juga turut tinggal di dalamnya. Ajar kami untuk senantiasa berpengharapan akan tahta Yesus Kristus yang kekal sampai selama-lamanya. Berpengharapan akan kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Agar kami dalam menjalani kehidupan ini tetap kuat dan setia dalam iman percaya kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.